Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marif Kinanti Rahmatul Maulana. Saya dari jurusan Kesehatan Masyarakat Offering A. Di sini saya akan membicarakan tentang virus influenza. Pasti di antara kalian semua pasti udah tahu apa itu virus influenza atau yang sering kita kenal dengan nama flu. Apalagi di negara yang mempunyai musim penghujan seperti di Indonesia, pasti seringkali kita temui penyakit flu atau penyakit pilek. Virus influenza sendiri merupakan virus RNA yang berasal dari famili Orthomyxoviridae. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur virus influenza. Pada lapisan pertama terdapat hemaglutinin atau yang sering digambarkan dengan huruf H. Pada lapisan hemaglutinin merupakan tempat menempelnya sel influenza kepada sel manusia. Yang lapisan kedua yaitu neuraminidase atau yang sering digambarkan huruf N pada virus influenza. Pada neuraminidase memungkinkan virus yang baru terbentuk untuk berpisah dari sel host dan dapat berjalan bebas ke satu sel ke sel lainnya lewat saluran pernafasan. Lapisan ketiga merupakan lipid atau pelapis kapsid atau bisa disebut membran lipid dan tempat letaknya spike. Lapisan selanjutnya yaitu kapsid atau selubung protein. Dalam kapsid atau selubung protein berguna sebagai melindungi inti dari materi genetik virus influenza. Dan yang terakhir, dalam inti virus influenza terdapat RNA atau penyimpan informasi genetik dari virus influenza. Setelah mengetahui struktur dari virus influenza, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu virus influenza. Pada saat ini sudah diketahui 3 tipe virus influenza, yaitu virus influenza tipe A, virus influenza tipe B, dan virus influenza tipe C. Apa yang menjadi perbedaan dari 3 tipe virus itu? Yang pertama, virus influenza tipe A. Pada influenza tipe A, unggas akuatik liar merupakan salah satu inang dalam penyebaran virus influenza tipe A. Dan virus influenza tipe A juga merupakan patogen yang memiliki virulensi terbesar pada manusia dikarenakan menyebabkan penyakit yang paling berat pada manusia. Selanjutnya, virus influenza tipe B. Pada virus influenza tipe B merupakan virus influenza yang tidak terlalu berat seperti virus influenza tipe A. Dapat menyebabkan epidemi dengan persentase yang tidak terlalu besar seperti virus influenza tipe A. Tetapi dalam virus influenza tipe B dapat menyerang manusia dan hanya beberapa hewan seperti anjing laut dan musang. Dan yang ketiga yaitu virus influenza tipe C. Pada virus influenza tipe C sebenarnya jarang terjadi pada manusia atau gejala yang ditimbulkan pada manusia tidak terlalu terlihat dikarenakan virus influenza tipe C memiliki patogenitas yang tidak terlalu besar seperti virus influenza tipe A atau tipe B. Sedikit kembali pada virus influenza tipe A. Virus influenza tipe A memiliki banyak sekali subtipe yang membedakannya dikarenakan perbedaan antara tonjolan yang berada pada struktur virus influenza, yaitu hemaglutin yang dilambangkan dengan huruf H dan neuraminidase yang dilambangkan dengan huruf N. Ada 15 macam protein H dari H1 sampai H15 dan ada 9 macam protein N terdiri dari N1 sampai N9. Selanjutnya yaitu gejala-gejala apa yang ditimbulkan jika seseorang terinfeksi virus influenza. Pertama, seseorang akan mengalami demam dan perasaan dingin yang ekstrim atau batuk-batuk, dilanjutkan dengan hidung tersumbat, nyeri tubuh terutama pada tenggorokan, mata merah, kulit merah terutama wajah, serta kemerahan pada mulut, tenggorokan, dan hidung. Dan pada anak-anak, gejala seperti gastrointestinal atau diare juga dapat terjadi. Selanjutnya, penularan virus influenza dapat terjadi dikarenakan 3 cara, yaitu melalui penularan langsung, yang kedua melalui udara, dan yang ketiga lewat permukaan yang terkontaminasi.
Yang pertama, melalui penularan langsung. Saat orang yang terinfeksi bersin terdapat liur hidung yang masuk secara langsung pada mata dan mulut orang lain. Dan yang kedua, melalui udara. Saat seorang menghirup aerosol atau butiran cairan kecil dalam udara yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau meludah. Yang ketiga, lewat permukaan yang terkontaminasi, seperti lembaran uang, gagang pintu, saklar lampu, dan benda-benda rumah tangga lainnya. Tetapi, penyebaran virus influenza dapat dicegah dengan berbagai cara. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, saat bersin, jangan menutupi dengan menggunakan tangan, tetapi dapat menggunakan siku. Yang ketiga, minum secara teratur. Yang keempat, jangan menyentuh muka secara langsung menggunakan tangan. Itu berbagai hal yang dapat dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus influenza. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.